Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Nabila Umar dengan NIM J0303201003 dari kelas INFA Praktikum 1. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek website yang telah saya buat di WordPress. Pertama-tama kita menuju ke link dari website yang telah saya buat, kemudian di web adminnya. Nah, di sini yang pertama ada post. Di sini saya membuat 3 post, yaitu kreasi minuman dessert, kemudian cara membuat puding, dan 5 resep dessert. Kemudian di dalam post tersebut ada kategori. Nah, di sini saya menambahkan 2 kategori, yaitu kategori beranda dan kategori dessert. Lalu di sini ada tag. Ini saya tidak menggunakan tagnya. Kemudian selanjutnya ada media. Nah, ini semua merupakan media-media yang sudah pernah saya upload ke dalam website saya. Kemudian selanjutnya ada laman atau page. Nah, di sini ada 4 page yang saya buat, yaitu ada About Us, kemudian ada mengenal jenis dessert, kemudian ada news, dan ada resep dessert. Kemudian di sini ada komentar. Nah, di sini terlihat satu komentar dari Fatin Nabila. Kemudian ini komentarnya. Di sini sebagai tanggapan dari post kreasi minuman dessert dan dikirimkan pada tanggal segini. Kemudian selanjutnya ada tampilan. Temanya ini saya memakai tema Signify Fotografi sebagai tema dari website yang saya buat. Kemudian di sini kita langsung aja ke menyesuaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi pengaturan apa saja yang saya gunakan pada website saya. Saya ini menggunakan tema Signify Fotografi, kemudian identitas situsnya. Ini judul situsnya ada Time for Dessert, kemudian dengan slogannya Choose Your Favorite Dessert. Kemudian di sini saya menambahkan icon situs. Ini ikonnya sudah sesuaikan dengan ini. Kemudian selanjutnya ada warna. Nah, di sini saya milih warna untuk teksnya adalah warna putih dan latar belakang pada websitenya adalah warna hitam. Kemudian selanjutnya ada media tajuk. Nah, media tajuknya ini saya tampilkan di setiap website saya, di setiap situsnya. Kemudian di sini ada gambar tajuknya yang sudah saya tambahkan, itu gambar ini. Nah, kemudian di sini ada header media titelnya, ini Welcome Dessert Lovers. Kemudian ada site header text-nya, menyediakan resep-resep dessert favorit Anda. Kemudian selanjutnya ada gambar latar belakang. Nah, gambar latar belakang ini saya tidak pakai. Kemudian selanjutnya ada menu. Di sini ada menu navigasi. Navigasinya ada beranda, kemudian ada About Us, ada news, dan juga ada resep dessert. Selanjutnya ada lihat semua lokasi. Nah, di sini menunya itu, menu primernya itu adalah navigasi yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya ada widget. Nah, di sini widgetnya yang pertama ada sidebar. Nah, pada sidebar ini saya menambahkan widget kotak pencarian. Ini. Kemudian ada post-post terbaru, kemudian ada komentar terbaru, kemudian ada arsip, kategori, dan juga ada kalender.
Kemudian selanjutnya ada footer. Footer saya tidak gunakan untuk website saya. Kemudian selanjutnya ada pengaturan beranda. Di sini pengaturan beranda saya atur tampilannya adalah post-post terbaru. Kemudian pada themes option, sini ada accept option. Ini saya atur selengkapnya, read more text-nya, kemudian accept-nya 10. Kemudian ada feature content. Feature content ini saya tampilkan di homepage atau front page. Kemudian section titelnya ada welcome. Ini, kemudian section description-nya for all research lovers. Kemudian nomor of feature content-nya saya tambahkan 3, ini 3. Feature page satunya yaitu mengenal jenis dessert, kemudian feature page 2-nya news, dan feature page 3-nya adalah resep dessert. Kemudian selanjutnya ada feature slider. Nah, di sini saya tampilkan di homepage juga, front page. Kemudian untuk nomor of slide-nya ada 3. Yang pertama yaitu ada mengenal jenis dessert, kemudian yang kedua ada news, dan yang ketiga ada resep dessert. Kemudian selanjutnya ada footer option. Di sini saya tidak menggunakan footer. Kemudian ada hero content. Di sini saya juga menampilkan di home page atau front page. Kemudian page-nya itu mengenal jenis dessert ini. Kemudian saya seperti itu hanya menampilkan sebagian dari kontennya. Kemudian di bagian homepage atau front page tidak saya atur. Kemudian selanjutnya untuk layout option-nya di sini default layout-nya saya atur right sidebar ini. Jadi sidebar-nya ada di sebelah kanan. Kemudian homepage atau archive layout-nya juga right sidebar. Kemudian untuk single page atau post image-nya saya disable. Kemudian selanjutnya untuk menu option di sini saya tidak gunakan. Kemudian untuk pagination option saya atur pagination tab-nya default. Kemudian untuk portfolio-nya saya nonaktifkan. Lalu untuk promotion headline-nya saya gunakan untuk ditampilkan di homepage atau front page, yaitu page-nya adalah resep dessert. Lalu untuk scroll up option-nya saya atur scroll up-nya, ini tombol scroll up. Kemudian untuk selanjutnya untuk search option-nya di sini saya atur kata-katanya menjadi cari. Kemudian selanjutnya service di sini saya nonaktifkan. Lalu ada testimonial di sini saya aktifkan untuk ditampilkan hanya di homepage atau front page-nya saja. Yaitu ini testimonialnya. Ini ada section titelnya yaitu testimonial, kemudian ada section description-nya, kemudian ada number of items-nya, kemudian ini untuk mengatur page-page-nya. Kemudian selanjutnya ada bagian CSS tambahan ini saya tidak atur, kemudian ini ada jika ingin mereset semua settingannya. Dan untuk important link sendiri, ini merupakan link-link yang penting yang dapat membantu website yang saya buat. Kemudian kita kembali lagi ke menu settingan WordPress-nya. Sini yang selanjutnya ada plugin. Ini saya menggunakan plugin-nya ada Anti-Spam Estimate, ada Google Analytics, WordPress, terus kemudian ada Visual Grade Assistant, dan ada WordPress Supercharge. Kemudian di sini ada bagian pengguna. Nah, di bagian pengguna ini
ada saya sendiri, yaitu Fatina B. Umar, dengan email sebagai berikut, yaitu dengan peran sebagai administrator. Kemudian di sini ada profil. Nah, untuk profilnya sendiri saya tidak banyak mengubah aturannya, hanya saja di sini saya tambahkan nama, kan kemudian di sini ada info kontak, lalu ada biodata diri, biografinya, ada foto profilnya, dan ya udah. Kemudian selanjutnya ada peralatan. Kemudian ada pengaturan, yang pertama ada pengaturan umum. Pengaturan umum di sini ada judul situs yaitu Time for Dessert dengan slogannya Choose Your Favorite Dessert. Kemudian alamat WordPress-nya adalah sebagai berikut. Nama situs URL-nya juga sebagai berikut. Kemudian ada alamat emailnya ini, lalu peran pengguna baru standarnya sebagai pelanggan. Bahasa situsnya yaitu bahasa Indonesia dengan zona waktunya UTC plus 0, kemudian di sini ada format tanggalnya, saya pilih ini. Untuk format waktunya juga saya pilih ini, kemudian minggunya dimulai pada hari Senin. Kemudian untuk pengaturan menulisnya, di sini ada pengaturan penulisan untuk kategori post standarnya, yaitu beranda. Format post bawaannya yaitu standar, kemudian ini ada empaskan email yang tidak saya ubah, kemudian juga ada perbarui layanan juga yang tidak saya ubah. Kemudian di sini ada menu pengaturan membaca. Nah, untuk pengaturan membaca ini, tampilan berandanya yaitu post-post terbaru, kemudian laman blognya menampilkan paling banyak yaitu saya atur 5 post. Kemudian umpan sindikasi menampilkan yang paling baru yaitu 10 objek. Kemudian untuk setiap post dalam feed, saya hanya menyertakan kutipan atau sebagian dari kontennya, jadi tidak teks penuh. Kemudian di sini ada pengaturan diskusi. Di sini saya checklist yang sekiranya penting untuk website saya. Kemudian di sini sebelum sebuah komentar muncul, saya memilih komentar harus disetujui secara manual agar menghindari komentar-komentar spam dari orang lain. Kemudian di sini saya tidak ubah. Lalu di sini ada medianya juga saya tidak ubah jadi pengaturan default. Kemudian ada permalink. Pemalingnya saya ubah menjadi nama tulisan agar linknya menjadi lebih baik. Penulisan linknya menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke website 000webhost.com. Di sini adalah tempat saya menghosting website saya. Di sini saya sudah mempunyai websitenya, yaitu dengan nama Time for Dessert Off, dengan statusnya sedang berjalan. Ini merupakan linknya, dan kita akan coba manage websitenya. Oke, di sini sudah tampil manajemen websitenya. Di sini ada dashboard, ada statistik, kemudian ada tools, website setting, dan lain-lain. Di sini saya akan menunjukkan file manager, file-file yang saya upload ke website saya. Baik, ini merupakan file-file penting yang saya masukkan, saya upload ke dalam website saya. Ini. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan database yang saya miliki. Kemudian saya akan manage database saya di sini. Nah, di sini ada isi-isi dari database yang saya gunakan untuk website saya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan website yang telah saya buat dan sudah saya hosting. Ini saya tampilkan dulu link website saya, yaitu
time for dessert ini, kemudian saya enter. Oke, di sini sudah tampil halaman dari website yang telah saya buat. Ini judul websitenya yaitu Time for Dessert. Dengan tagline-nya Choose Your Favorite Dessert. Kemudian di sini ada 4 menu, yaitu ada beranda, About Us, kemudian News, dan juga resep dessert. Di sini, jika kita scroll, akan menemukan slider ini, slider yang berisikan konten-konten yang sudah saya pilih. Ada mengenal jenis dessert, kemudian ada news, dan juga ada resep dessert. Kemudian selanjutnya di sini juga ada sebagian konten yang saya tampilkan, yaitu mengenal jenis dessert. Di sini kita bisa klik lengkapnya, kemudian di bawahnya ada promotional page, yaitu dengan page resep dessert. Kemudian selanjutnya ada bagian testimonial. Di sini untuk page-nya saya gunakan 3 page. Selanjutnya di sini ada welcome for all dessert lovers. Di sini juga menampilkan 3 konten yang saya pilih sebelumnya. Ini kita bisa mengklik selengkapnya untuk membaca isinya. Kemudian di sini ada post-post yang telah saya buat. Ada kreasi minuman dessert, kemudian cara membuat puding, kemudian ada 5 resep dessert. Kemudian di bagian kanannya ada widget-widget yang saya gunakan untuk website saya, yaitu ada kolom pencarian, kemudian ada post-post terbaru, ada komentar terbaru, ada arsip, kategori, dan juga ada kalender. Kemudian di sini juga ada tombol untuk scroll up ke atas. Baik, selanjutnya di sini kita menuju ke page About Us. Nah, di sini tampil page tentang website saya, yaitu Time for Dessert. Berikut penjelasannya. Kemudian selanjutnya kita buka menu news. Nah, di sini sudah tampil page news yang berisikan berita-berita terbaru mengenai dessert. Ini saya sudah tambahkan kontennya. Kemudian selanjutnya ada menu resep dessert, yang mana di sini terdapat macam-macam dari resep-resep dessert. Ini juga saya sudah tambahkan kontennya beserta dengan videonya, yaitu resep pancake apple, juga penjelasannya. Nah, kemudian kita kembali ke menu beranda. Dan di sini kita coba menu slidernya, itu mengenal jenis dessert, kita buka, langsung dialihkan ke page mengenal jenis dessert. Di sini sudah saya tambahkan juga kontennya. Saya tambahkan 2 page. Nah, sudah tampil page kedua dari page mengenal jenis dessert ini. Kemudian kita kembali ke menu beranda. Di sini saya akan membuka salah satu post saya yang telah saya buat. Misalkan kreasi minuman dessert ini diposting pada tanggal 12 September 2021. Sini juga sudah saya buat konten-kontennya, ada bahan-bahannya, ada cara membuatnya, dan yang lain. Kemudian di sini sudah saya tambahkan kategorinya, ini kategori dessert. Kemudian di sini ada profil saya itu sebagai pemilik dari website ini. Lalu di sini ada juga preview post-nya jika kita ingin menuju ke post sebelumnya. Kemudian di sini juga ada komentar. Sini ada bagian komentar juga yang bisa kita tambahkan. Dan itu dia penjelasan atau demonstrasi dari website project yang telah saya buat di WordPress. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.